Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Fauzia. Saya dari PLP Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya diamanahi untuk mengajar geografi kelas 12 IPS 3, 12 IPS 4, dan 12 IPS 5. Nah, untuk materi pertemuan yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan pola keruangan kota serta teori interaksi keruangan. Nah, indikator pencapaian yang akan kita capai dari pembelajaran kali ini, yang pertama ada memahami pengertian kota, memahami karakteristik kota, memahami klasifikasi kota, memahami pola keruangan kota, dan yang terakhir adalah memahami teori interaksi keruangan, baik itu teori gravitasi dan teori titik henti. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kota, siswa dapat memahami karakteristik kota, siswa dapat memahami klasifikasi kota, yang keempat, siswa dapat memahami pola keruangan kota, dan yang terakhir, siswa dapat memahami teori interaksi keruangan, yang mana ada dua, yaitu teori gravitasi dan teori titik henti. Apa itu kota? Coba, apakah itu macet, bangunan tinggi, tidak adanya persawahan, kebun, dan lain sebagainya? Nah, itu merupakan karakteristik-karakteristik yang ada di kota. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Bintarto, kota merupakan sistem jaringan kehidupan yang ditandai kepadatan penduduk tinggi, sosial ekonomi heterogen, dan coraknya materialis. Adapun menurut Max Weber, kota merupakan suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota dari segi fisik secara umum antara lain, yang pertama, terdapat sarana perekonomian, yang kedua kemacetan, yang ketiga sarana rekreasi yang baik, yang keempat terdapat alun-alun, dan yang terakhir adanya gedung perkantoran dan perdagangan. Untuk secara sosial antara lain, yang pertama masyarakatnya heterogen, yang kedua masyarakatnya individual, yang ketiga mata pencaharian non-agraris, yang keempat kesenjangan ekonomi dan sosial, yang kelima norma agama mulai pudar, dan yang terakhir kekerabatan juga mulai pudar. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi kota. Klasifikasi kota dibagi berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan jumlah penduduk. Bisa teman-teman lihat, ada yang pertama yaitu kota kecamatan, yang mana jumlah penduduknya yaitu lebih dari 20.000 jiwa. Yang kedua, kota kecil, jumlah penduduk 20.000 sampai 50.000 jiwa. Dan yang ketiga ada kota sedang, yaitu 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang keempat ada kota besar, 100.000 sampai 1 juta jiwa. Yang kelima ada kota metropolis, yaitu jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta jiwa. Dan yang terakhir ada kota megapolis, yaitu dengan jumlah lebih dari 5 juta jiwa. Nah, yang kedua ada klasifikasi kota menurut tingkat perkembangannya. Yang pertama ada eupolis, yaitu suatu desa yang berkembang dan telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau yang berkembang menjadi kota baru. Untuk yang kedua ada polis, di mana munculnya pasar dan beberapa kegiatan industri kecil. Yang ketiga ada metropolis, di mana kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke kegiatan industri, seperti contoh Jakarta dan Surabaya. Yang keempat ada megapolis, di mana perkotaan yang terdiri dari beberapa kota-kota metropolis yang sangat berdekatan lokasinya, sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Yang selanjutnya ada tiranopolis, di mana kota yang kehidupannya sudah dikuasai, baik yang berupa kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada nekropolis, di mana suatu kota yang berkembang menjadi keruntuhan. Dan yang ketiga ada karakteristik menurut dinamika fungsional. Yang pertama ada tahap awal, di mana batas antara daerah permukiman dan perdagangan belum jelas. Yang selanjutnya ada tahap muda, di mana terlihat kelompok-kelompok perumahan baru
yang mengganti perumahan tua. Yang ketiga ada tahap dewasa, yaitu timbul daerah-daerah baru seperti daerah industri, perdagangan, dan perumahan yang bagus. Yang terakhir ada tahap ketuaan, di mana pada tahap ini kota mengalami kemunduran. Untuk yang selanjutnya ada pola keruangan kota. Menurut Mintarto, pola keruangan kota dibagi menjadi yang pertama ada city atau urban, di mana city ini merupakan suatu areal yang dicirikan dengan penghidupan modern. Yang selanjutnya suburban, di mana suatu areal dekat dengan inti kota mencakup daerah penglaju. Dan yang ketiga ada daerah penglaju, di mana daerah yang penduduknya bekerja di pagi hari dan pulang pada sore harinya. Untuk yang selanjutnya ada suburban fringe, di mana daerah peralihan antara desa dengan kota. Yang selanjutnya ada urban fringe, di mana batas luar kota dan sifatnya mirip dengan kota. Dan yang selanjutnya ada rural urban fringe, di mana terletak antara daerah kota dan daerah pedesaan dengan ciri penggunaan lahan campuran. Untuk yang terakhir ada rural, yaitu daerah pedesaan. Nah, yang kedua ini ada teori konsentris. Teori konsentris merupakan teori yang awalnya mengacu pada tempat-tempat pemusatan penduduk sebagai pusat kegiatannya, yang kita sebut sebagai CBD atau Central Business District, yang kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke arah luar, seolah-olah pusat kegiatan tersebut dikelilingi oleh zona-zona yang berbentuk lingkaran. Untuk gambarnya bisa adik-adik lihat sendiri di video. Untuk yang ketiga ada teori sektoral, di mana teori ini dikembangkan oleh Hoyt, yang mana perkembangan kota tidak mengikuti zona-zona perkembangan yang teratur secara konsentris, namun merupakan sektor-sektor. Untuk selanjutnya ada teori inti ganda yang dipelopori oleh Harris dan Ullman, di mana teori ini menggambarkan tata ruang kota menjadi sejumlah inti yang berdiri sendiri. Tata ruang kota dalam teori ini terbagi menjadi yang pertama ada CBD, yang kedua daerah manufaktur, yang ketiga ada daerah pemukiman kelas rendah, yang keempat ada pemukiman kelas menengah, yang kelima ada pemukiman kelas tinggi, yang keenam adalah daerah manufaktur berat, yang ketujuh ada daerah di luar PDK, yang kedelapan adalah pemukiman suburban, dan yang terakhir adalah daerah industri suburban. Nah, ada teori interaksi keruangan kota, yang mana teori ini terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori gravitasi dan teori titik henti. Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan oleh disiplin ilmu fisika oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya, yang dikenal dengan teori gravitasi atau gaya gravitasi. Kekuatan gaya tarik-menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, untuk teori gravitasi ada rumus yang dapat diformulasikan sebagai berikut, di mana G sama dengan G MA per MB per DA kali B kuadrat. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di tayangan video. Nah, untuk interaksi keruangan kota ini, model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Rayleigh pada tahun 1929, seorang ahli geografi, untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat di tayangan video. Ada selanjutnya yaitu teori titik henti, di mana teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas
yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti ini juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau lokasi pelayanan masyarakat. Menurut teori ini, jarak titik henti dari lokasi pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Nah, untuk rumusnya sendiri, adik-adik bisa lihat di layar video dan bisa untuk dipahami. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah, model gravitasi dan teori titik henti dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan faktor lokasi. Model gravitasi dan teori titik henti dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti pusat perdagangan, kantor pemerintahan, sarana pendidikan dan kesehatan, lokasi industri, ataupun fasilitas pelayanan jasa masyarakat lainnya. Nah, kesimpulan dari materi interaksi keruangan kota dan teori keruangan kota ini, kota merupakan sistem jaringan kehidupan yang ditandai kepadatan penduduk yang tinggi, sosial ekonomi heterogen, dan coraknya yang materialis. Pola keruangan kota terdapat pola konsentris dan pola sektoral. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.